Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya li wa li walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya li wa li walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Illa radana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ibadihi ajmain. Sallallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi wa ninal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i amilin wal muslimin jami'il malaikatil mukarramin khususun sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani qadra usirah wa khususan almarhum. Mari kita sebutkan masing-masing keluarga kita yang telah mendahului kita. Summa susan almarhum Muhammad Siddiq bin Jupri. Summa susan almarhum Irasdi Hadis bin Hadis. Summa susan almarhumah Siti Marah binti Marjan. Summa susan almarhum Abdurrahim bin Haji Sajali. Summa susan almarhum Hasan Maulana bin Abdul Rahim. Summa susan almarhum Kharudin bin Abdul Rahim. Summa susan almarhumah Jahidun binti Rebu. Summa susan almarhum Jupri bin Gaming. Summa susan almarhum Adi Darmawan bin Iras di Hadis. Summa susan almarhumah wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan almarhum fi hadzal makan. Sallallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad aqalu ala antarihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan ila asqani fahum muqmaun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghaynahum wa hum la yubsirun. Wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلفنا
الشمس وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تدينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعتذر من دونه آية يرد الرحمن بدر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ومن لو يشاء الله وأتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فخذوهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن عذاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة
لهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولمسنا على أعينهم فما استبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لتمشيناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكسه في الأرض فلا يعقلون وما علمناه سحرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وجعلنا لهم منها ركوبا ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومسارب أفلا يذكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من فضل فإذا هو عظيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ برزقك أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب
Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim ilal karim antal karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa karamati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqadilana biha jamihal hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna sallu ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ij'alhu 'asil sawaba qaranahu minal qur'anil azim wa ma halallahu min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah wa ma sallina ala nabiyyika Muhammadin rasulina sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidni rahmatan wal maghfirah wa syafa'atan wa ni'matan ya ahlul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salawatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa jilatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa damatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aftalina wa bil khair wal barakah wa bil ni'mah wa bil sihhat wa salamah wa bil rizqi wa jannah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli surah ma'mul wa lisalahi syan zahiran wa batin wa biniyati annallahul karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan khususan mu'allif kitab Syekh Jalal Al-Mahali wa mu'allif kitab Syekh Ibn Ruslan usulihim wa furuihim manallah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhum al jannah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadallahu walada. Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitin kullu lahu qanitun. Wa qalu, dan berkata mereka, biwawi wadunaha, baik itu dengan waw maupun tanpa waw. Hai, siapa yang berkata al yahuda wan nasara, yang berkata itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Waman za'ama, dan orang yang menyangka annal malaikata banatullah, bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Memang jamaah terkait dengan malaikat ini di sana ada ayat Al-Quran, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusul falillahi aduwwul lil kafir. Siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya, itu jamaah terkait dengan malaikatnya. Jadi jamaah di kalangan orang Yahudi itu mereka enggak senang banget sama malaikat Jibril, mereka senangnya dengan malaikat Mikail. Kenapa? Karena malaikat Mikail itu yang memberikan rezeki. Itu dia. Nah, termasuk nih terkait dengan malaikat ini menjadi kontroversi di kalangan agama-agama selain Islam, termasuk di kalangan Kristen. Di kalangan Nasrani itu yang dimaksud dengan Ruhul Kudus itu malaikat. Ruhul Kudus itu malaikat, bukan Bunda Maria. Bukan Bunda Maria, lain lagi. Nah, mereka menganggap bahwa orang Yahudi dan Nasrani menganggap bahwa malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Anak lakinya Allah siapa? Nabi Isa. Walaupun sekarang kalau ditanya, enggak, kami enggak kok gitu. Ya kalau sekarang ini di zamannya Nabi Muhammad. Iya, jadi anak lakinya itu Nabi Isa, anak perempuannya malaikat. Enggak, malaikat. Iya. Jadi Allah itu punya anak dua, satu anak laki, satu anak perempuan. Anak lakinya itu namanya Nabi, kalau kita namanya Nabi Isa, lalu kemudian jadi Yesus di kalangan mereka. Nah, kemudian anak perempuannya itu yaitu Nabi malaikat Jibril, kayak kemudian disebut dengan Ruhul Kudus.
Wa qalu takhadallahu walada, dan mereka berkata Allah telah menjadikan anak. Itu Allah telah menjadikan anak ini. Lah, jawab subhanahu, maha suci Allah. Enggak mungkin lah, ngaco. Allah punya anak. Gitu. Jadi memang jamaah sampai masuk ke wilayah itu terkait dengan ketuhanan, terkait dengan ketuhanan. Makanya bapak-bapak, dakwah itu Pak, dakwah itu kan ayat Al-Qur'annya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, wal mau'izatil hasanah. Itu hati-hati itu Pak menerjemahkan bil hikmah. Sebab orang selama ini ketika dia menerjemahkan bil hikmah itu dengan nasihat yang baik, lalu ntar dia bingung tuh ketika menerjemahkan mau'izatul hasanah. Itu apa ya mau'izatul hasanah? Nah, coba Bapak itu kan surat An-Nahl ya kalau nggak salah itu. Mumpung kita mumpung saya ingat nih. An-Nahl, surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah gitu kan. Udah saya pengen kasih tahu bahwa hikmah itu apa yang dimaksud supaya nanti tidak berbenturan. Kabut rumbuk masih tidak azab sampai malaikat dari al-ulum. Nah coba, nah bapak-bapak dah yang megang terjemahan Jalalain coba lihat itu yang dimaksud dengan bil hikmah itu apa? Bil hikmati bil Qur'ani. Kita ternyata aja punya saya delay nggak nyampe. Delay. Gak ada kuota Ya jadi yang dimaksud dengan bil hikmah itu dengan Al-Qur'an. Gitu. Bil Qur'an wal mau'izatil hasanah, mau'izah baru tuh nasihat. Jadi maksudnya apa ini di sini? Nah, baru kita balik lagi ini supaya nanti bapak-bapak satu saat nanti bapak ngomong itu nggak salah. Bil hikmah itu dengan Al-Qur'an. Artinya apa jamaah? Artinya bahwa dakwah itu ketika orang bermunazarah, ketika orang itu berdiskusi kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengeluarkan konsep Al-Quran itu begini. Ketika ada orang yang berbicara tentang siapa Tuhan kamu, Tuhan kamu itu dari emas apa perak, gitu. Maka kemudian Rasulullah menjawab melalui Al-Quran, Qul huwallahu ahad, gitu. Gitu jamaah. Jadi jawaban itu selalu dengan Al-Quran. Terus bagaimana ini ketika ada orang yang mengkasta-kastakan di zaman kafir Quraisy gitu? Oh enggak, yang paling mulia itu berdasarkan Al-Quran. Jadi kembali ke Al-Quran itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Terus begitu gitu bapak-bapak, selalu begitu. Namanya bil hikmah. Hikmah itu dengan kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Termasuk bapak-bapak ketika bicara tentang yang sekarang ini nih bapak-bapak tadi 116 ya. 116. Gitu. Wa qala takhadallahu walada. Maka itu pakai dalil Al-Qur'an itu bapak-bapak. Pasti nanti untuk melawan itu pakai Al-Qur'an. Ya enggak mungkin lah Tuhan punya anak. Allah itu lam yalid walam yulad. Terus begitu dengan ini. Ini kan hebat itu. Nabi Isa itu tanpa bapak bisa jadi nabi. Gitu. Berarti pantas lah kalau dia diangkat sebagai anak Tuhan. Lah ngaco kalau begitu mah. Nabi Adam, makanya kemudian dalam Al-Quran di ini itu dalam Al-Quran inna masalah Isa indallahi kama sali Adam. Perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti perumpamaan Nabi Adam. Sehingga tidak kemudian hanya karena tidak punya bapak lalu kemudian dianggap sebagai anak Tuhan. Gitu Pak. Jadi bila hikmah itu kembali ke Al-Quran terus. Sudah konsepnya balikin aja ke Al-Quran terus. Gitu.
Konsepnya di dalam Al-Quran itu manusia itu harus usaha. Dan ketika dia usaha, jamaah, Allah sudah tidak pernah lagi melihat agamanya apa, sembahyang apa enggak, puasa apa kagak. Pokoknya ketika dia mau usaha dengan baik, benar, sudah Allah rubah nasibnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tugas dia usaha aja. Entah sih caranya Allah untuk naikin dia gampang. Iya. Berarti tugasnya usaha. Yang ke kantor silakan ke kantor, yang jualan teh manis silakan goblok, gitu kan? Iya. Yang mijibeu. Teh pejabat. Tapi jamaah emang dasaran Allah mau naikin itu orang itu, bapak-bapak, itu ternyata itu cara Allah, itu namanya cara Allah, Pak, buat naikin. Itu cara Allah buat naikin itu, Pak. Tuh. Saya jauh sebelum ini tuh, Pak. Dulu itu sewaktu saya bujangan itu ada nenek-nenek tukang ngurut saya, Pak. Tukang ngurut saya, dia cerita pengen ngebangun rumah, tapi nggak punya duit. Ya Allah, jamaah terus cerita mulu pengen bangun rumah, nggak punya duit, pengen bangun rumah nggak. Satu saat hujan besar, angin kencang, rumahnya rubuh. Yang ngebangun sekarang udah bukan dia. Kenapa? Karena orang kesian. Itu warga udah jadinya. Gitu, karena dia nggak pernah musibah. Coba jamaah. Beneran kejadian itu jamaah. Iya, sama kayak ini kan jamaah. Mana nyangka itu tukang es akhirnya, tukang TS teh kayak begitu. Allah dapat duit banyak, bahkan umrohnya nggak berhenti jamaah. Kalau dia mau sono nawarin umroh nggak bayar. Maka bapak-bapak kalau pengen umroh gratis jualan es teh. Benar saja ngatain, ntar diviralin. Jadi ntar janjian sama ustadz kan ngatain saya ustadznya gitu. Emang gila nih ada. Jadi kita sedang melihat ada dua sisi sekarang ini bapak-bapak, dua sisi yang gila-gilaan. Ini ada orang yang kena musibah lalu dibantu, ternyata duitnya dibuat macem-macem kan gitu ya. Iya, itu manusia tuh. Gitu. Nah, ada yang satu, kok bisa ya ada orang dinaikin caranya, orang yang mulia direndahin, tapi dia langsung dinaikin. Ini kan panjang ini ceritanya Gus Miftah, ini pasti ini masih panjang. Belum lagi orang yang ketawa di samping dia sekarang lagi cari orang nih. Terus gitu, gila juga. Yang terakhir sampai Malaysia turun tangan. Jadi benar-benar ini apa namanya, subhanallah. Jadi kita sebelumnya menyaksikan bapak-bapak ada sesuatu di kadang-kadang akhirnya jamaah sesuatu yang kita lihat nggak enak, tapi terakhirnya jadi enak, Pak. Iya. Pak, kalau ukuran kita, Pak, saya yakin lah ukuran Bapak, kalau 2 kali ikut pemilihan RT nggak kepilih, Bapak udah nggak mau, Pak. Tapi ini orang 2 kali calon presiden nggak jadi-jadi, tapi tetap nekat. Jadi jadi juga kan 3 kali kan. Itu kan sesuatu yang perlu kita ambil hikmahnya. Orang nggak putus asa ini. Iya beneran, nggak putus asa. Adapun cara mah bagaimana kayak iya kasih jalan kan. Itu putra mahkota mendampinginya. Itu artinya itu makan cara aja ya mah. Iya, jadi memang akhirnya emang hidup itu sebetulnya udah Allah atur, tugas kita usaha aja terus aja, usaha terus aja. Jadi bil hikmah itu ke Al-Quran gitu jamaah, ke Al-Quran. Jadi enak keset balikin ke Al-Quran. Oh berarti emang segala sesuatu itu kalau sudah kembalinya ke Al-Quran aman, seperti itu hikmah itu jamaah. Namanya hikmah, bil hikmah gitu. Ya Allah, Allah udah mau kasih, nggak disangka itu. Orang sekarang udah kagak jualan es kan dia itu. Tamunya nggak berarti tamu datang buat gila ya. Iya. Jadi bawahnya bukan es lagi. Iya. Ada nggak sih? Capek terima tamu. Iya. Ya Allah. Udah lu ketemu mimpi apa malam ini?
Terus berarti sebenarnya Gus Miftah malaikat juga itu sendiri ngomong. Iya, memang akhirnya Allah turunin dari, karena kan beliau itu bukan benci. Beda kalau benci, Pak. Cuman kan sekarang kan lagi dia ini kesempatan untuk ngehantem ininya kan, lawan politiknya kan gitu. Tapi kan memang kondisi dia bukan orang yang sedang bermusuhan, bukan. Ngomongnya kayak gitu aja ya. Gitu. Ya tapi nggak boleh juga. Nggak boleh lah ngatain orang goblok apa segala. Walaupun misalkan dibela-bela itu goblok tuh hal yang biasa di sana. Ya udah situ sini saya katain goblok ayo. Gitu. Gus goblok gitu, mau nggak digituin? Nggak mau kan? Jangan begitu dong. Nggak boleh juga, nggak boleh tetap. Cuman yang emang dasar orang bapak-bapak nih ya, kita itu filosofi hidup itu kayak orang naik mobil, Pak. Perhatiin dah, bapak naik mobil naik motor. Kan dari sini bapak mau misalkan naik motornya, kerjanya bapak anggaplah misalnya ke daerah Senen. Daerah Senen berarti bapak akan ketemu lampu merah pertama itu di, kalau dari sini Buaran. Dari Buaran di Klender gitu kan. Coba perhatiin dah. Kita itu Pak, kalau kena lampu merah pertama di Buaran, entar di Klender kena lampu merah lagi. Iya. Coba aja. Hidup tuh kayak gitu. Kalau hijau terus. Rasanya kalau udah jatuh aja udah. Gitu. Gus Miftah itu jamaah emang mungkin dia perlu banyak introspeksi kali ya. Kesian juga itu orang. Udah minta maaf salah juga. Kenapa? Karena di akhir permintaan maafannya dia ngomong, saya minta maaf karena saya ditelepon oleh, itu dia itu. Iya, karena lagi disikat lagi. Ngapa? Kayak gitu. Iya kan? Iya kan? Orang kata kan orang kalau udah lagi pengen kesandung, makanya orang kalau udah lagi kesandung, bapak-bapak, nih kalau orang lagi kesandung, bapak-bapak jangan langsung reaktif gitu, tenang dulu, tenang aja gitu. Gitu, biar ademin. Lah kan orang bodoh aja juga kan ngerti itu. Ngomong kayak gitu, saya minta maaf karena itu kan sebenarnya nggak usah itu. Nah, ya. Tapi lagi-lagi bapak-bapak ya kita ambil, kita sih nggak ada urusannya lah gitu. Saya juga nggak ada urusannya, buktinya kita masih manggil Gus-Gus aja. Maksudnya bapak-bapak itu kan tinggal kita pelajaran besok-besok. Kalau kita lagi rada-rada goyang, lagi rada apa nih, lagi ada masalah apa, jangan segera bikin keputusan juga, tenangin dulu, lihat dulu. Kadang-kadang hidup tuh gitu, sekali aja terus salah lagi, ntar salah lagi. Ada aja. Nah itulah, itu yang disebut dengan hikmah. Jamaah kembali ke Al-Quran itu begini ya. Al-Quran itu begini, fil hikmah namanya. Nah kalau udah mau izzatul hasanah, Bapak, itu sudah tidak pakai Quran tuh Pak. Itu sudah pakai pendekatan psikologis. Itu jamaah. Itu akhlak gitu terus gitu jamaah. Psikologis itu jamaah. Bagaimana misalkan ketika Nabi Muhammad beliau dilemparin terus mau ke masjid, beliau nggak balas sampai akhirnya kemudian pas orang itu sakit Nabi samperin gitu kan, itu diajak ngomong gitu. Dan banyak lagi perilaku Rasulullah yang terjadi sehingga orang itu ketika diajak ngomong mau enak gitu. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kemudian kalaupun debat juga dengan cara yang baik. Nah kembali ke pembahasan kita bapak-bapak. Jadi wa qala takhadallahu walada, dan mereka berkata Allah telah menjadikan anak. Insyaallah 116. Yalah. Subhanahu, Maha suci Allah. Allah nggak jadiin anak kok, enggak. Balahu ma fis samawati wal ard. Bahkan kekuasaan Allah itu apa yang ada di langit dan di bumi. Malakan wa khalqan wa abidan wa malakaihi. Jadi Rasulullah itu raja yang menciptakan dan yang disembah.
wa milkiyati, dan Allah yang punya milik. Tunafil wiladata, Allah enggak memerlukan anak. Wa abbaru bima ta'liban lima la yaqilu, dan Allah mengibaratkan dengan apa yang tagliban, dengan apa yang menjadi prasangka mereka, dengan logika, dengan akal. Enggak lah, Allah punya anak. Enggak, buat apa Allah punya anak? Ayat Al-Qurannya lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah punya anak, ntar akan terjadi hukum tasalsul. Logikanya nggak ketemu. Allah punya anak, ntar anak mati, anaknya ntar punya bini, teruslah begitu. Kalau kayak begitu, gitu. Terus jatuhnya apa tuh? Habib lagi. Gitu. Kata Pak Adil, Keturunan Tuhan datang ya. Keturunan Tuhan. Kalau ini yang keturunan Nabi, saya keturunan Tuhan. Iya. Waduh. nggak kaleng-kaleng ya? Enggak kaleng-kaleng, keturunan Tuhan. Kullul lahu qanitun, dan semua yang di langit dan di bumi itu qanitun, muti'un, mereka taat kepada Allah. Kullu bima yuradu minhu wa fihi taglibul aqil. Itu mereka semua taat. Kullun bima yuridu minhu, semuanya dengan apa yang Allah kehendaki. Wa fihi taglibul aqil, dan disinilah pentingnya mempergunakan akal. Badi'us samawati wal ardi, Allah yang menjadikan langit dan bumi, maujuduhuma la ala mithali sibqin, Allah menjadikan langit dan bumi tanpa ada contoh, tanpa ada contoh sebelumnya. Bukan karena ada contoh. Pak, kita itu pengen menghias rumah kayak gini, itu kadang-kadang asal muasal kan karena ngelihat contoh, Pak. Kan ngelihat sono, ngelihat sini, ngelihat sono gitu kan. Entah ngelihat dari majalah, entah ke rumah temen, entah bagaimana. Wah, perlu enak nih kayak pakai ginian gitu kan. Gitu. Allah itu menjadikan langit dan bumi bukan karena ada Allah lain yang menjadikan langit dan bumi lalu kemudian dicontoh. Enggak begitu. Bapak-bapak beli mobil, beli rumah dan lain sebagainya, rumah itu ngelihat contoh sono, ngelihat contoh sini, terus gitu. Beli mobil, dia punya mobilnya. Saya karena garasi saya segini, saya beli rumah yang ini, no kayak si Ano. Jadi bapak-bapak, ada kalanya perilaku kita itu karena ngelihat contoh. Tapi Allah menjadikan langit dan bumi itu badi'us samawati wal ard. Allah menjadikan langit dan bumi itu tanpa ada contoh. Nggak ada. Wa idza qada amrun, apabila Allah menghendaki sesuatu, ai ijaduhu, Allah pengen ngejadiinnya, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka sesungguhnya dia Allah cukup berfirman kun, jadi, fayakun, maka jadi, wa huwa yakunu, maka jadilah. Wa fi qiraatin bin nasbi jawaban lil amri, dan dalam satu qiraat nanti bacaannya itu bukan fayakunu, fayakuna, jawabul amr. Wa qala alladziina la ya'lamuna shadaqallahul azim. 17. Waduh, Pak, ini loh, Pak. Anda semua. 17 terakhir, besok lah udah. Yuk, besok 11. Apa bacaannya? Kelima. 37, 38, 35. 38. Apa itu bacaannya? 38. Sairil aim. Emang ngaji terus, masa kelewatan.
Asam tunggu. Parah. Rasa ngaji mulu, kelewatan 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik dulu satu bait di atasnya. Wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'man wa Ahmad bin Hambali wa Sufyan. Wa Syafi'i, dan bermula Imam Syafi'i. Dan bermula Imam Syafi'i wa Malikun, dan Imam Malik, wa Nu'man, dan Imam Nu'man. Imam Syafi'i itu namanya itu Muhammad bin Idris bin Banil Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi Imam Syafi'i itu jamaah itu cuman berapa undakan doang ke Nabi Muhammad itu jamaah. Muhammad bin Idris, jadi Muhammad bin Idris bin Banil Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi namanya Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Jadi nama beliau itu Muhammad Syafi'i. Jadi Muhammad Syafi'i bin Idris. Idris bin Banil Muttalib, Banil Muttalib bin Abdul Manaf, gitu. Nanti Abdul Manaf, ya Abdul Manaf ini jamaah ketemu dengan kakeknya Nabi Muhammad. Ibnu Manaf wasmuhul Mughirah alladhi yuntamal irtiqa'u li Ulyas. Ibni Qusay wasmuhul Mughirah alladhi yuntamal irtiqa'u li Ulyas. Ibni Kilabi wasmu Hakim, Ibni Muratab ni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihri wasmu Quraisy. Jadi jamaah Imam Syafi'i itu dengan ketemu sama Nabi Muhammad itu jamaah ketemu sama Nabi Muhammad paling cuman ketemu 5 atau 6 undakan gitu. Jadi ketemu tuh jamaah. Kan begini nih, ini sifat ini deh. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi Humidati Solusan. Ibni Hashim wasmu Amr bin Abdi Manaf. Abdi Manaf gitu. Abdi Manaf gitu. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tuh kemarin tuh. Nah ini Imam Syafi'i bin Idris bin Banil Muttalib bin Abdul Manaf. Tapi beliau nggak ketemu, nggak ketemu. Jadi Abdul Manaf itu gini, Abdul Manaf itu punya anak gitu, Muttalib gitu, Hashim gitu jamaah. Nah kemudian ntar punya ini Idris, enggak sezaman, tapi dekat, ketemu dengan Rasulullah itu dekat. Enggak. Kalau segarisnya itu beliau itu Imam Syafi'i itu ke Abdul Manafnya ini, gitu. Bukan ke Abdul Muttalib ya, bukan Abdul Manaf. Makanya kalau cerita misalkan kemarin itu ada kisah yang diungkapkan oleh Habib Mahdor dari Surabaya, kalau katanya Imam Syafi'i segala Imam Malik itu mengakui itu semuanya itu udah pasti salah itu. Itu aja baru gitu. Sementara ini Imam Syafi'i di atas jauh. Artinya muncul istilah-istilah Habib itu kan baru itu, gitu. Jadi nggak ketemu. Makanya kan akhirnya diserang juga dia akhirnya. Wa Malik, wa Syafi, wa Malik. Malik itu namanya Ibnu Anas al-Asbahi. Wa Nu'man
wa Syafi'i wa Malik wa Nu'man. Imam Nu'man itu Ibnu Tsabit Al-Kufi. Itu nama lain dari Imam Hanafi. Namanya Ibnu Tsabit Al-Kufi. Wa Ahmad Ibnu Hambalin. Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Dia dari Asy-Syaibani jamaah. Itu Jul Fikar apa Jul Kifli yang suaranya cakep itu. Itu Asy-Syaibani itu. Saya Jul Fikar Asy-Syaibani. Kemarin. Wa Sufyan itu Sufyan As-Tsauri gitu. Bukan orang violet, bukan. Sufyan Hambal ya, Hambal. Saya juga baru Hambal. Wa Ibnu Uyainah gitu. Nah, wa Syafi'i wa Malik wa Ahmad bin Hanbali wa Sufyan. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nu'man, Imam Ahmad bin Hanbal dan Sufyan As-Tsauri wa ghairuhum dan selain mereka min sa'iril a'immah, dan selain mereka tuh yang berikut-berikutnya itu para imam-imam Al-Lais bin Sa'ad wal Auza'i wa Ishaq bin Rahwiyah wa Daud Az-Zahiri wa hada ma dzakarahu sarahu wa lam yadhkuru ma'ahum al-imam Zubair bin Ali wa ghairihi mimman urifa bil ijtihadi fil ahkami li'annahu laysal maqsudu min dzikri haula'i al-hasra bal tamthil. Jadi kenapa sih yang disebutin itu? Yang disebutin itu imam-imam itu misalkan di sini dijelaskannya Daud Az-Zahiri, kemudian Abu Lalis As-Samarkandi, kemudian wa Ishaq bin Rahwayah. Kenapa kok Imam Ibnu Ruslannya nggak disebutin gitu? Kenapa enggak gitu? Ini kan cuma tamsil doang, masa harus disebutin satu-satu gitu? Kan banyak ntar imam-imam gitu. Gitu, masa semuanya disebutin. Ala anna Syekha Ibnu Hajari wa ghairihi musrihuna bi annahu la ya'taddu bi khilafiz Zubadiyah fi masailil ahkam. Dan atas bahwasanya Syekh Ibnu Hajar dan semuanya itu menjelaskan bahwasanya tidak ada berbeda dengan pengarang kitab Zubad gitu, dalam masalah hukum gitu. Jadi banyak tentang imam-imam gitu. Maraitu fi zamani Zubad Ibnu Ali afqahu minhu. Yang ngarang ini kitab Zubad itu sampai dijelaskan gitu. Wa qad ruya an Abi Hanifah, dijelaskan menurut Abi Hanifah, beliau berkata, maraitu fi zamani Zubadi, tidaklah aku lihat di zaman kitab Zubad itu ala afqahu minhu, yang lebih faqih dari Ibnu Ruslan. Nggak ada, dia faqih banget gitu. Ya Allah. Nah, banyak nanti imam-imam yang kemudian berbeda pendapat, maka di sini dijelaskan wa ghairuhum min sa'iril a'immah, dan selain dari yang tadi disebutkan Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi dan Sufyan As-Tsauri, itu semuanya para imam-imam itu ala hudan, mereka itu dapat petunjuk min rabbihim fil aqaidi wa ghairiha, dari Tuhan mereka dalam urusan akidah dan selainnya gitu. Wal ikhtilafu rahmah, dan perbedaan di antara mereka itu jadi rahmat itu. Jadi rahmat. Ntar ada imam mutaakhirin, ada imam mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu yang dulu-dulu, yang mutaakhirin yang sekarang-sekarang. Yang akhirnya tuh imam-imam misalkan dalam mencari dalil itu pakai itu apa, teknologi gitu, Google dan lain sebagainya, mutaakhirin. Yang kemudian disebut dengan ulama kholaf, ulama salam gitu, disebut seperti itu. Udah mereka berbeda pendapat, udah itu jamaah bukan permusuhan, mereka ada petunjuknya gitu.
wala hudan, karena mereka semuanya ada petunjuknya, wal ikhtilafu rahmah, dan perbedaan di antara mereka itu jadi rahmah. Yang penting ada petunjuknya, bukan pakai hawa nafsu. Gitu. Clear itu jamaah. Jadi kalau misalkan cuman buktinya bapak-bapak dengan berbeda pendapat ini akhirnya begitu banyak muncul gerakan-gerakan dakwah. Coba kalau semuanya satu gitu jamaah, repot. Tapi akhirnya dengan banyaknya pendapat gitu, akhirnya orang masing-masing itu bukan pecah, ini bukan pecah. Di mana Pak, kalau yang namanya pecah itu kayak orang Kristen pecah tuh. Gitu. Kemudian muncullah di Protestan muncul HKBP, ntar Kristen apa itu Protestan lain beda-beda. Kalau kita kan enggak, Kristen orang. Karena mereka akan beda banyak semuanya itu. Kalau kita biasa aja, enggak terlalu ini. Oleh karena itu bagaimana dengan kita? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka silakan deh ya, tanya kepada orang yang punya ilmu kalau kamu enggak ketahui. Dah, kita lanjutin. Wal auliya dawu karomatin rutob. Gitu. Lam yan wa auliya dawu karomatin rutob lan lam yan tahu liwaladin min ghairi ab. Nah ini bagus juga nih. Terjemahin dah coba. Adapun para wali memiliki karomah yang bertindak itu dia. Dan tidak berhenti pada batasan mendatangkan seorang anak tanpa ayah. Iya. Jadi dengan karomahnya juga bisa gitu. Kan gitu. Wal auliya dawu karomatin rutob. Qalu wal auliya bil qasri bil wazni jam'u wali wa huwal arifu billahi ta'ala muazabu ala ta'ati. Yang dimaksud dengan orang yang dimaksud dengan wali itu adalah orang yang arifu billah. Dia orang yang mengenal Allah. Wal muazabu ala ta'ati, dan dia rajin untuk taat kepada Allah. Al mujtanibu lil ma'asi, dan dia menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Aulia tuh al muridu anil inhimaki fi syahwatil mubahati, dan dia menjaga diri dari perilaku syahwat yang mubah, yang boleh dia jaga diri. Main layangan boleh nggak? Boleh. Tapi bagi wali nggak? Nonton bola boleh nggak? Nah, wali nggak? Gitu. Makanya bapak bukan wali. Masih nonton bola. Mubah orang boleh. Beliau itu yang kira-kira itu enggak. Wahada wal waliyul kamil. Ini kak wali yang bener kayak begini, gitu loh. Wal wilayatu as-saghra hasilatun li jami'il mu'minin. Adapun wali-wali yang kecil itu banyak di kalangan orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Wasumya waliyan limawalatillahi ta'ala litawalillahi ta'ala li umurihi, gitu. Dinamakan wali itu walian sebagai pengganti itu limawalati lillahi, karena Allah menyerahkan kepada dia litawalillahi ta'ala li umurihi, untuk melaksanakan perintah Allah, gitu. Ulama gitu, kiai, para pemimpin gitu. Dan tugas dia udah melaksanakan perintah Allah, udah ayo gitu. Pemimpin laksanain perintahnya Allah, jadi pimpinan benar. Kiai, ulama apa segala, ayo gitu. Tugasnya itu untuk supaya dia taat kepada Allah. Maka kemudian disebut sebagai waliullah misalkan. Tapi yang kecil, bukan yang besar, gitu, bukan yang besar. Dawu karomatin. Jadi kesimpulannya wali itu sholat nggak sih Pak? Hah? Sholat. Puasa nggak? Puasa. Nah,
Itu hati-hati Pak. Anak saya itu di pesantren di Bogor Pak, namanya Darul Mughni. Itu bapak-bapak, karena di sana ini benar-benar kejadian. Itu kan saya titipin juga anak saya ke kepala pondoknya. Itu kepala pondoknya takut sama Habib, takut Pak. Apalagi Wan Sehan kalau datang, satu ketika Pak, Wan Sehan datang bulan puasa, disuruh makan, suruh makan, gitu. Gimana ya? Lah lu disuruh sama wali, lu harus mau lu gitu. Sampai sebegitunya. Ya salah dong kalau suruh makan terus makan. Suruh wali. Lah kalau puasa yang nyuruh siapa? Allah kan? Lah iya apa jadi? Ya. Kayak kalau di imat mah nggak pusing-pusing, itu orang gila gitu kalau itu. Iya. Itu ya, tapi ya silakan aja kalau bapak percaya sama dia, silakan, urusan bapak gitu. Tapi emang benar apa itu? Ya, saya dengar cerita juga ada ya orang sampai kayak begitu ya gitu. Mudah-mudahan saya nggak ketemu pas Ramadan, atau dan saya juga nggak usah ketemu lah sampai hari ini, dan saya nggak niat ketemu lah gitu. Mudah-mudahan nggak ketemu lah. Bahkan saya kalau misalkan dengar saya lagi di mana, tahu-tahu ya ada ide, saya malah mendingan mau minggir, udah nggak mau gitu, nggak tahu dah gitu. Nggak ngerti, dan saya kalau itu saya nggak mau tahuan, bodo amat, dan nggak gitu. Ketimbang ntar mulut kita jadi jelek gitu Pak. Itu karena selama ini kalau melihat dari definisi wali itu bapak-bapak standarnya biasa-biasa aja sih. Itu wali itu biasa aja. Nggak tahu kenapa kok kemarin wali itu kok jadi aneh-aneh gitu, yang bisa terbang, bisa nyungsep, bisa apa gitu. Karena selama ini bapak-bapak yang dimaksud dengan wali, misalkan Robiatul Adawiyah, beliau tetap dekat dengan Allah. Imam Ghazali, beliau dekat dengan Allah. Konsepnya beliau kalau ma'rifat, kalau misalkan Robiah Adawiyah itu mahabbah gitu. Makanya saya mendingan nggak usah, dan ntar jadi ngeri mulut kita jadi jelek. Jadi wal auliya dau karomatin rutob. Jadi aulia itu juga punya karomah yang bertingkat-tingkat. Karomah itu apa sih? Amrun khariqun lil adat. Namanya karomah itu adalah sesuatu yang berbeda dengan adat. La ala jihatin tahdiyi walaysat syarton li wilayat. Rutob. Jadi dengan karomah yang beda-beda, bisukun wa ila fa huwa mansubun alal hali bi makna mutafawatatun katifawati mu'jizatil anbiya. Jadi punya punya beda-beda jamaah, seperti berbedanya juga para nabi. Nabi juga kan punya mukjizat kan, dan masing-masing punya. Nabi Musa bisa ngebelah laut, tapi Nabi Musa nggak punya mukjizat bisa ngomong dengan jin seperti Nabi selain masing-masing. Aulia juga begitu, dau karomatin ruto masing-masing. Cuma lam yantahu liwaladin min ghairi begitu, dan tidak jadi wali bikaromatihi ayat dia biwaladin min ghairi bahwa ada orang yang dia punya bapak, dan dia punya anak tanpa adanya bapak. Walaan yang qaribu jamadan bahimatan. Misalkan ada benda padat kemudian jadi binatang, bisa nggak itu jadi wali? Enggak. Siapa yang ini? Apalagi sekarang kalau nonton itu tuh di itu, kalau yang sekarang itu ada kelebihan orang tuh apa gitu, talent gitu kan, ada nenek-nenek atau jadi macan singa gitu. Lah ya artinya iya artinya kan itu kan bisa pakai teknologi dan lain sebagainya gitu. Ntar yang itu bisa konser Glenn Fredly,
Ya kan udah nggak ada, bisa nyanyi bareng sama Yura. Bukannya dari dulu itu Krisi gitu nyanyi bareng tuh. Iya. Masa dari dulu kan? Lah iya. Krisinya udah meninggal. Bisa disadurkan gitu. Ya dengan teknologinya, Glenn Fredly ada juga. Ada Yura. Ya Allah. Ya udah masing-masing dah. Jadi tidaklah hanya karena ada anak nih, misalkan ada anak lahir tanpa bapak, seandainya ada nih, lalu kemudian dia wali nih, enggak. Gitu. Walau anggaplah misalkan benar-benar nggak punya nggak punya bapak nih, seperti kejadian Nabi Isa, lalu kemudian dia wali nih, enggak. Itu yang disebut walam yantahu liwaladin min ghairi ab. Dan tidak sampai seorang wali itu dengan karomahnya hanya karena dia lahir tanpa ada bapak. Udah gak ada bapak nih maka dia jadi wali. Enggak begitu, enggak. Di sini dijelaskan sih li'anna majaza ayyakuna mu'jizatun linabiin jaza ayyakuna karomatun liwaliyin. Karena sesuatu yang boleh saja terjadi kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat bisa jadi juga terjadi kepada wali gitu. Tapi bapak-bapak dijelaskan di sini apa yang terjadi Nabi bisa jadi kejadian di wali. Tapi tidak kemudian wali itu berbeda dengan Nabi. Yang kemudian nanti kita akan dengar ada wali nggak sholat, ada wali nggak karena Nabi nggak melakukan itu. Kalau begitu, itu dia jamaah. Wali murid. Di sana dijelaskan fa'innal mu'mina idza sara min jumlatil auliya. Sungguhnya seorang mukmin apabila telah masuk dia ke dalam jumlah auliya, dia jadi wali nih. Orang mukmin biasa jadi wali, fala tasqutu anhu al-mafruḍah. Maka enggak gugur itu kewajiban dia. Ya tetap jamaah. Iya, enggak kemudian kebal hukum benar. Iya karena nabinya aja sholat. Gitu. Terus paling enggak gini boleh nambah. Para sahabat sholat. Loh ini kenapa jadi yang enggak sholat? Hanya dengan alasan saya akan wali. Kan jadi wali, naik tingkat, boleh tuh tuan, boleh itu urusan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kayak cerita Sunan Kalijaga. Menjagain kali. Iya. Kayak soalnya jadinya kan. Pemahaman dulu ya. Ya kalau demikian itu kan cerita. Belum itu. Belum Islamnya belum istiqomah. Dalam pencarian Tuhan. Ya artinya bapak-bapak yang model kayak gitu kan akhirnya jadi mitos sejarah ya. Yang kemudian dibuat begini padahal ternyata setelah ditelusuri asal muasalnya gitu kan, bisa jadi waktu itu beliau memang sudah Islam cuman baru banget Islam, jadi masih ada campuran atau macam-macam lagi, atau bisa jadi yang dimaksud dengan Sunan Kalijaga itu dia memang kategorinya kamu jangan kemana-mana ya, di sini aja gitu. Di sini dalam pengertian bukannya bertapa, bukan, toh bertapa juga nggak ada dalam agama Islam gitu. Udah kamu di sini aja, udah jangan kemana-mana gitu, zikirin, wiridin gitu lah. Tapi kan kemudian dia mau bertapa di sono apa-apa segala jadi cerita. Yang namanya cerita bapak-bapak bisa aja macam-macam gitu ya. Iya kan biasa kalau mulut kan boleh nambah gitu, duit kurang gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana ashrafna ala ashrafna wa nadu alaina tawbatan fi kulli awwab wa sadur lana warati wa amin rawati wa fil walidina rabbi wa mauludina wal akhli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulina habba au jirati au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma wa manna labirun minna bil mustafa rasuli ta'ala bi kulli suhli sallallahu wa sallam rabbi ala ghairil habbi wa ahli wa sahbi ibadatus sohbi walhamdulillahi fil hadi wa tanahi walhamdulillahi fil hadi wa tanahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.